Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1851 sebanding Dewa Perang. Pedang tanpa batas di tangan Thomaskin semakin kuat, tidak ada yang tahu betapa menakutkannya ilmu pedang ini. Bahkan di hadapan begitu banyak orang, Thomaskin tetap bisa stabil seperti gunung. Bayerkin tahu bahwa putranya sudah mandiri. Pedang tanpa batas sangat tangguh, bahkan Bayerkin tidak tahu seberapa kuatnya itu. Bayerkin dapat melihat bahwa pedang Thomaskin memiliki ribuan perubahan. Perjalanan pedang tanpa batas tidak terbagi jelas, sebab seolah-olah hanya ada satu perubahan, namun juga bagaikan memiliki ribuan perubahan. Itulah sebabnya Bayerkin tidak dapat melihat seberapa jauh Thomaskin bisa berkembang di masa depan. Setidaknya harus lebih kuat dari dirinya. Mata Bayerkin penuh dengan kehikmatan. Sekarang, saatnya mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Apakah mereka benar-benar menganggap orang tua ini mudah ditindas? Jika bukan karena memberi anakku muka, kalian sudah mati dari tadi. Mata Bayerkin semakin dingin, dan situasi yang masih seimbang itu terbalik dalam sekejap. Tinju Bayerkin seperti kilat yang terus menghantam, dan keempatnya tidak bisa menyusulnya. Bayerkin, kamu mati dengan cepat, tiada orang yang bisa menyelamatkanmu. Dulu bisa membuatmu berjuang mati-matian dan sekarat, maka hari ini sama saja. Brody mengertakkan gigi dan masih tidak mengaku kalah. Bagaimanapun, dengan membunuh Bayerkin, mereka bisa duduk santai dan rileks. Ketua Regu Colin selalu menyimpan rahasia tentang pria ini, dia tidak tahu seberapa kuat dia. Mungkinkah dia seperti Tuhan dan tidak bisa diganggu-gugat? Di mata Brody, Bayerkin memang kuat, tapi harimau yang kuat pun tidak tahan dengan sekawanan serigala. Mereka berempat orang 3 bintang bekerja sama, bukankah Bayerkin harus berlutut memohon ampun pada akhirnya? Berjuanglah sekuat tenaga, kali ini harus menyingkirkan anjing ini. Brody berteriak dengan marah dan menyerbu ke depan. Tapi yang dia hadapi adalah tinju mengerikan Bayerkin. Bang, bang. Bang. Sekalipun Brody sangat berhati-hati dan lincah, dia masih menerima 7 pukulan di depan Bayerkin. Wajahnya sangat jelek, dia sempoyongan, dan Yang Yin tidak lebih baik dari dirinya. Zoro dipukul bahunya oleh Bayerkin, seperti dipukul keras dengan palu. Zoro menyeringai kesakitan, dan seluruh lengannya patah. Zoro menjerit, wajahnya pucat, dan dia mundur. Matanya bersinar dengan kesungguhan yang belum terlihat terjadi sebelumnya. Di matanya, Bayerkin adalah seekor harimau ganas, seekor harimau yang membuat orang tidak bisa menangkap bayangan sama sekali. Cara Bayerkin terlalu kejam, tidak hanya kecepatan, bentuk tubuh, dan kekuatan pun hampir sempurna, itulah sebabnya Zoro tidak bisa melukainya sama sekali. Colin dan Konako juga sangat tenang, tetapi mereka telah mencoba yang terbaik dan bertarung sambil terus mundur. Menghadapi serangan kuat Bayerkin, mereka tidak bisa menghindar, hanya bisa melawan dengan memunggungi air. Namun, Bayerkin mengajari mereka semua satu pelajaran, kejahatan timur yang pernah terkenal ini, sekali lagi turun seperti dewa dan datang ke tempat ini. Brody dan Zoro hancur di tangannya, Colin serta Konako juga ketakutan. Mereka berdua sudah ada persiapan sejak awal, tetapi menghadapi pertempuran sengit Bayerkin baik ofensif maupun defensif juga tidak berdaya. Ketua Regu Colin, masih tidak bertindak sekarang, sampai kapan kamu akan menunggu? Wajah Brody pucat. Apakah kamu pikir aku tidak melakukannya? Apakah kamu tahu seberapa kuat Bayerkin? Kamu orang gila. Kamu berani meremehkan Bayerkin. Saat itu, dunia tidak tahu berapa banyak master yang dikalahkan oleh Bayerkin. 20 tahun lalu tanpa dia, kita pasti sudah meraih inti bintang. Colin meraung, berharap satu tamparan menamparkan Brody sampai mati. Lalu kenapa kamu tidak memberitahu sejak awal? Wajah Brody membiru,
dan dia terus mundur, seluruh dirinya menjadi semakin kusam, ketakutan muncul di matanya. Apa kamu mendengarkan apa yang aku katakan? Orang ini adalah kejahatan timur yang sebenarnya yang muncul dalam 1000 tahun. Saat itu, aku bertemu dengan Dewa Perang Guan Yuncang pada zaman 3 kerajaan negara Hua, jadi aku tidak bisa mendapatkan totem hari kiamat di negara Hua Xia. Sekarang ada lagi kejahatan timur, dan kekuatan orang ini tidak lebih buruk dari Dewa Perang 1000 tahun yang lalu. Bab 1852 semuanya adalah pembalasan. Kekuatan Bayer Qin bisa dibandingkan dengan Dewa Perang ribuan tahun lalu. Colin yang telah melalui sejarah panjang, tahu betul betapa menakutkannya negara Hua Xia itu. Selama ribuan tahun, selalu ada orang-orang yang kuat. Ini adalah era peradaban di mana tidak akan pernah kekurangan pahlawan. Kekuatan Bayer Qin begitu kuat dan dia selalu menyimpan rahasia. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengambil istrinya dan kabur selama 4 hari 4 malam, menguras kekuatan fisik Bayer Qin, lalu bertekad bertarung habis-habisan dengan dia. Meski begitu, jika Brody dan Zoro tidak ikut bertarung, dia dan Konako tetap tak bisa mengalahkan Bayer Qin. Di momen kritis, meski keduanya keluar untuk menyelamatkan Colin, namun juga karena kemunculan Thomas Qin, Bayer Qin lolos dari maut. Namun tak dapat dipungkiri bahwa kekuatan Bayer Qin masih menjadi eksistensi bagaikan langit-langit yang telah dilihat Colin selama bertahun-tahun. Di mata Colin, tidak ada yang bisa mengalahkan Bayer Qin. Darah Iblis Barat yang legendaris itu termasuk salah satu keberadaan darah Iblis Barat. Mereka berempat tidak memiliki kepastian seumur hidup bisa melawan Bayer Qin. Namun, Brody dan Zoro begitu meremehkan musuh. Setelah pertempuran berulang kali, mereka akhirnya tahu betapa menakutkannya Bayer Qin, tetapi sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa. Mereka mungkin memiliki kesempatan pada awalnya, tetapi diabaikan secara nyata oleh Brody dan Zoro. Jika berusaha sekuat tenaga, mungkin memiliki kesempatan untuk memberikan pukulan fatal bagi Bayer Qin, tetapi kedua palu ini justru memandang rendah Bayer Qin. Sekalipun orang yang terkuat di dunia, tidak ada yang berani mengatakan bahwa Bayer Qin tidak ada apa-apa di matanya. Sepertinya kita memang meremehkan Bayer Qin. Wajah Brody pucat, tetapi jelas tidak realistis lagi untuk bertarung mati-matian dengan Bayer Qin lagi sekarang, karena dia dan Zoro sama-sama terkena serangan fatal, dan kekuatan mereka berdua rusak parah, dan kekuatan mereka berdua sekarang digabungkan pun tidak sebanding kekuatan satu orang. Bayer Qin berjalan santai di halaman, seolah-olah melihat seekor kuda mengamati bunga, terus-menerus mendekati kedua orang itu. Mereka mengira Bayer Qin adalah kesemek yang lembut, dan sekarang mereka benar-benar diremas sesuka hati. Inilah kesedihan Brody. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal, Colin? Aku membencimu sampai mati. Brody meraung. Katakan lebih awal. Apakah kamu akan percaya jika dikatakan sebelumnya? Bahkan kejahatan timur yang tak tertandingi sekalipun, kamu tidak memperhatikannya. Apa gunanya sebanyak apa aku memberitahu kamu? Namun, Bayer Qin sudah menuju dahinya dengan momentum guntur yang tidak terkalahkan. Colin dan Konako ingin menyelamatkan, tetapi tidak berhasil. Bayer Qin memukul dahinya dengan pukulan dan hampir membuat matanya copot. Dengan pukulan, Brody benar-benar kehilangan efektivitas tempurnya, dan jatuh ke tanah dengan tabrakan. Zoro menghirup nafas dingin, tetapi sebelum dia bisa menyerang, Bayer Qin memutar kakinya ke belakang dan menendang langsung ke jantungnya. Semua organ dalam hancur pada saat ini, dan keputusasaan di hati Zoro tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Saat ini mereka berdua tidak menyadari betapa menakutkannya Bayer Qin. Lelaki bagaikan dewa ini sempat membuat ketua regu Colin memperlakukannya seperti ini. Ternyata memang ada alasannya, tapi endingnya tak bisa diubah. Dari kesombongan dan kegigihan di awal hingga menjadi ketakutan dan keputusasaan terakhir, fakta telah membuktikan bahwa Bayer Qin tak tertandingi. Wajah Konako sedikit berubah. Meskipun dia dan Colin tidak berhenti dari awal sampai akhir,
Bayerkin melawan sambil mundur dan tidak memberi mereka kesempatan untuk menyerang. Selain itu, dia secara khusus memilih kedua kesemek lembut ini. Brody dan Zoro berulang kali meremehkan musuh, dan akhirnya menghancurkan hidup sendiri. Semuanya adalah pembalasan. Tidak ada yang bisa membayangkan Bayerkin begitu sombong. Thomaskin di samping juga kaget, orang tua dia terlalu menakutkan, bukan? Brody dan Zoro sudah tumbang, sedangkan di pihaknya sendiri masih tak mau kalah. Pedang Thomaskin menusuk ke segala arah, dan semakin banyak manusia liar yang jatuh ke tanah, matanya penuh dengan semangat juang yang semakin kuat.